Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Saya itu gak pernah takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang, semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita. Cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup ketika kita. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita. Tahu-tahu ya hidup. Ditakdir anak yang melarat, paese elek. Orang lain ditakdir anak Kiai, Gus, Mulyo. Kita kan nggak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah nggak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti Engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga nggak tahu kenapa saya mati, pasti Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang Engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat Engkau tidak akan rubah, tetap Arhamur Rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Said Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Terus repot nah terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini. Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah, tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak, nukok kelambi, mahal. Katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk, do'if, enggak penting. Loh kamu sampai tersisa dikritik orang, karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda tidak wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya tidak wali itu problem menurut saya. Makanya saya ingin nggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum. Ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup.
Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya saya Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi, sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekan? Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Nah, Anda saja kalau mati, berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh gak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati, ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ragil muni saya. Walau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ragil muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati, pun buatan sakit macam-macam nih. Pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengkuli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya guys niki, tonggone cek menengai. Saya guys menengai. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya, pun buatan jahat malih, pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al-hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al-maut adalah rohatan lana min kulli syarrin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kalau misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojomu bahagia. Ketoknya ya tambah musibah ya cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Enggak jelas termasuk dosane jenengan sedanten wis senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara salah. Dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia, mulai periode syirik, mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kolaborator. Jadi misalnya orang Arab, itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang Lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini irungnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Gitu. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan.
bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Tapi nak di status no pegawai negeri dosen, wah anak putune golek duit pikirannya kan. Karena status itu mengilhami, apa status itu? Karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gemike. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti nggak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja agak ngelihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang nggak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti babahnya tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim alama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar tok. Nah, niru besar tok terus ana santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Kalau anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung menjadi wong alim, malah celokoman itu. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bah itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng benir walime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi nikmati ya. Jadi sing seneng benir walime, sing seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir, naram riang. Ya. Mungkin paling maca primbon mek terjemah. Ya. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan.
Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istihad kita. Tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk. Itu tidak boleh. Secara tauhid enggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja. Tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Ndak, karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya, tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya, datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silakan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung? Bukankah itu menyakitkan? Enggak kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak kata saya. Kata Imam Ahmad. Kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok undang ya teko. Mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dielek yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang ke PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ada kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, "Kenapa engkau tetap ceria?" Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampai mbek tonggo. Saya ulang lagi ya, dados tentang napa wa 'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama. Sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Imam Ahmad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah. Sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan. Yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, merubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini nggak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan, salah perhitungan apa?
Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera, namanya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, tuh nggak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Selasem kemana-mana, gara-gara Solo nggak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedungak nemawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasan-santetan wis. Terus pokoknya rasan-rasanan ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Tidak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya masyaallah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS, dia dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus